Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam pesan pastoral di minggu terakhir bulan Mei ini. Mari saya ingin mengajak kita semua untuk boleh bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena kami hampir memasuki pertengahan di tahun 2020 ini. Kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena penyertaan dan juga berkat Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami dan Tuhanlah yang memelihara kami. Maka sudah sepatutnya lah kami terus belajar untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Tolonglah setiap kami ketika kami merenungkan firman Tuhan, Tuhan yang menyapa kami dan Tuhan jugalah yang memberikan kekuatan untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan melalui kisah hidup dari Yunus. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan hidup Yunus bersama Tuhan? Saya tidak akan membacakan 4 pasal yang saya baca dan renungkan pada beberapa waktu ini. Saya ingin meminta kepada Bapak Ibu dan Saudara di dalam kesempatan di rumah masing-masing, Saudara dapat membacanya dengan teliti. Karena saya merasa firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Saudara, saya ingin memberikan tema di dalam renungan kita yang singkat ini. Allah tidak akan sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita. Ini tentu kita ingat di dalam surat Ibrani pun tercantum satu janji Tuhan yang seperti demikian. Ketika dikatakan janganlah kita menjadi hamba uang, tetapi cukupkan diri kita, karena Allah sekali-kali tidak akan membiarkan dan juga meninggalkan kita. Maka saudara, ini juga yang saya ingin untuk saudara dan saya melihat bagaimana ketika kita berjalan dalam kehidupan keseharian kita, dan bahkan secara khusus kalau kita lihat di dalam kehidupan Yunus, di saat itu Yunus sedang betul-betul memberontak kepada Tuhan. Yunus sedang mengalami kegagalan. Dan di dalam kehidupan Yunus, kita justru melihat bagaimana bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan tidak membiarkan Yunus di dalam panggilan yang Tuhan kasih kepada dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ada 2 hal yang dapat kita saksikan dari perjalanan hidup Yunus bersama Tuhan. Ya, apa itu? Yang pertama, Tuhan adalah pribadi yang penyabar dan penyayang. Nah, saudara, mungkin saudara punya pengalaman hidup berjumpa dengan orang-orang yang sayang dan sabar dengan saudara. Tetapi pagi ini saya bisa pastikan bahwa Tuhan lebih daripada mereka semua. Rasa sayang Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan kesabaran Tuhan juga itu kekal adanya. Artinya, tidak mungkin Tuhan membuang. Tidak mungkin Tuhan melupakan. Tidak mungkin Tuhan melepaskan atau membiarkan kita. Sekalipun kita sangat mengecewakan Tuhan. Itu terjadi pada kehidupan Yunus. Saudara, Yunus paham dan tahu seperti Alkitab mengatakan, dia tahu ya, di dalam doanya disebut pada pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan berdoalah ia, yaitu Yunus, kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang,
yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah saudara, ketika Yunus tahu bahwa Allah adalah pribadi yang penyayang dan penyabar, ya, maka Allah tidak akan membinasakan orang yang mau untuk kembali bertobat dan datang kepada Dia. Nah, harusnya Yunus juga bisa memahami itu yang terjadi dalam kehidupannya. Ketika dia memilih jauh dari hadapan Tuhan, disitulah dia melihat Tuhan itu penyayang dan sabar. Tuhan tidak biarkan Yunus mati tenggelam, ya, dihabiskan oleh ombak. Dan kita melihat bagaimana Yunus ini bisa sadar bahwa ketika dia memberontak, Tuhan pun tetap hadir. Tuhan pun tetap menyertai. Tuhan pun tetap bertindak di mana Tuhan ingin supaya Yunus kembali kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu kebenaran yang harus kita terus ingat dan pahami. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi hidup kita, Tuhan meminta untuk kita boleh melihat bukti daripada kasih-Nya. Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Yunus, dia tidak ditinggalkan Tuhan. Tuhan kirim ikan besar untuk bisa menyelamatkan dia. Tapi Tuhan juga tidak biarkan dia untuk tersesat. Tuhan buat dia mengalami satu ombak badai, di mana dia bisa menyadari bahwa disitulah rasa kepedulian Tuhan yang besar terhadap kehidupannya, terhadap kehidupan orang di Niniwe juga. Oleh karena itu, saudara percaya, kita harus bisa semakin memakai satu kesempatan di mana kita tahu bahwa Tuhan kita sabar dan sayang, maka kita patut untuk bisa mau kembali dan mau untuk menyenangkan Dia. Yang kedua, saudara, Allah itu adalah Allah yang memberikan belas kasihan-Nya yang besar. Allah itu bermurah hati, saudara. Jadi kalau di dalam Alkitab, saudara akan lihat bagaimana respon Yunus. Dia katakan, aku udah tahulah Tuhan pasti akan menyesal, ya. Kata menyesal ini bukan berarti Tuhan pelin-pelan, bukan berarti Tuhan ini berubah-ubah. Tetapi karena Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ketika Yunus melihat orang-orang di Niniwe yang membuat kejahatan, Yunus merasa mereka itu tidak layak atau tidak pantas menerima keselamatan. Dan Yunus maka dari itulah dia enggan sekali untuk dipakai memberitakan keselamatan di dalam Tuhan. Saudara, di sini kita belajar Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal, sehingga Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dia akan penuh dengan belas kasihan kepada kita. Saudara, kita melihat bagaimana ketika dalam perjalanan pemberontakan Yunus kepada Tuhan, Tuhan pakai kesempatan itu untuk Dia memperkenalkan siapa Tuhan dalam kehidupannya melalui orang-orang yang ada, ya, yang waktu dia dibuang. Di situ dikatakan firman Tuhan bahwa mereka justru mengenal Tuhan, ya. Pasal yang pertama ayat yang ke-16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Saudara perhatikan di sini. Itu artinya Tuhan punya rencana baik, Tuhan punya rencana yang mulia, Tuhan punya rencana yang indah kepada setiap pribadi. Oleh karena itu, saudara, mari kuatkan hati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang mencari dan yang mendekat kepadanya. Saudara,
Mungkin saudara hari ini mengalami pergumulan yang hebat. Saudara merasa hidup saudara gagal. Saudara mungkin merasa orang-orang di sekitar saudara menjauh dari saudara. Percayalah, ini momentum yang sangat tepat yang saudara harus pakai untuk bisa mendekat dan berseru kepada Tuhan. Ia tidak sekali-kali akan membiarkan meninggalkan kita, umat kesayangannya. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Tuhan di dalam kesempatan yang masih ada ini. Kita mau menyenangkan Tuhan dan kita rindu untuk senantiasa memuliakan Dia. Sekalipun dalam kegagalan, dalam ketidaksempurnaan hidup kita, Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia memakai kita di dalam rencananya yang kekal bagi keselamatan dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, sekaligus kami merasa begitu berbahagia karena kami memiliki Allah yang menyayangi dan yang sabar kepada kami, yang juga penuh dengan belas kasihan. Kami tidak dapat membayangkan Tuhan, kalau kami yang adalah manusia berdosa ini, yang begitu rapuh dan lemah ini, yang begitu rentan dengan kesalahan dan kegagalan ini, tidak memiliki Allah seperti Engkau. Maka biarlah di saat pagi hari ini, kami kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami mau pakai kesempatan hidup kami yang Tuhan kasih untuk kembali menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik sebagai korban yang hidup di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, pengucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah pesan pastoral pada tanggal 31 Mei 2020 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari kita, tetapi tetaplah percaya Tuhan selalu punya rencana yang baik, indah, dan mulia kepada setiap pribadi. Oleh karena itu, Allah yang tahu dan menguasai hari esok kita, kepada Dialah kita menyembah dan kita berserah. Saudara, saya terus mendukung dan mendorong saudara untuk dapat menjadi pribadi yang setia, baik dalam beribadah maupun di dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kita, itu cukup membuat kita percaya bahwa ketika kita mempersembahkan yang terbaik, itulah sebagai satu korban yang Tuhan nikmati, yang Tuhan boleh disenangkan. Oleh karena itu, tetaplah setia. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dan jika saudara mau memberikan persembahan dalam kesempatan pandemik ini, saudara tidak mengalami kesulitan untuk mentransfer persembahan saudara, saudara silakan mentransfer ke rekening gereja di BCA atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto dengan nomor account 8725692222. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah Gembala Agung kita senantiasa meneguhkan kita di dalam iman percaya dan selalu menghibur kita di dalam kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.